Halo, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Baktiar. Saya akan menceritakan kembali cerita yang berjudul Pabio Bekerja di Kota. Selamat menyaksikan. Pabio bekerja di kota. Apakah Bapak tidak ingin melihatku maju? Desak Pabio kepada Pak Hans setiap hari. Akhirnya, hati Pak Hans luluh. Dia menjual sebidang tanah untuk biaya anaknya di kota sebelum dapat kerja. Dengan berbekal uang dari sang ayah, Pabio berangkat ke kota meninggalkan desa Manggenton yang subur dan makmur. Pedati yang membawanya telah sampai di kota. Pabio malah bingung sendiri. Orang-orang hilir mudik ke sana kemari. Tidak ada yang saling sapa. Semua sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Tidak seperti di Mangeton. Orang-orang tersenyum dan saling tegur sapa ketika bertemu. Beruntung, Pabio bertemu dengan seorang pemuda sederhana. Pemuda itu menghantarkan Pabio mencari tempat tinggal. Setelah cukup beristirahat, Pabio mulai mencari pekerjaan. Dengan memakai baju paling bagus menurut dianya, Pabio menyusuri jalanan, mencari pekerjaan di kota seperti tidak semudah yang dia bayangkan. Uang persediaannya sudah menipis. Tepat 2 minggu di kota, Pabio bekerja di kedai Pak Tiwa. Awalnya, Pak Tiwa sangat baik. Namun, lama-kelamaan, laki-laki setengah abad itu hobi marah-marah kepada Pabio. Seminggu bekerja, Pabio dihentikan karena masalah sepele. Pabio tidak sengaja memecahkan gelas. Pabio kemudian bekerja di tempat Nyonya Gondela, pemilik tenun kain. Setiap hari, Pabio mengangkat gulungan benang sebesar pohon pisang. Nyonya Gondola ternyata sangat cerewet. Ada saja pekerjaan Pabio yang dianggap salah. 1 bulan kemudian, Pabio berhenti bekerja. Pabio kemudian bekerja sebagai tukang kebun di tempat Pak Bodre. Tapi sayang, 3 bulan kemudian, Pak Bodre dan keluarganya pindah ke desa. Pabio menjadi pengangguran lagi. Pabio kehabisan uang untuk menutupi biaya sewa dan makan. Pabio bekerja serabutan. Badannya kurus dan kulitnya menjadi lebih gosong. Pabio jadi sering sakit-sakitan. Tiba-tiba, Pabio rindu desanya. Walaupun jauh dari kota, hidup di Mangenton sangat tenang dan damai. Setiap hari dia bisa mendengarkan kicau burung dari hutan labelo, memandang ladang gandum, atau menikmati gerimicik air dari pancuran. Tinggal di kota tidak membuatku jadi lebih baik, ratap Pabio semari memandang buntutan kainnya. Tidak perlu berpikir lama. Akhirnya, Pabio menatap pulang ke desa. Dia bisa tidur nyenyak di desa tanpa ada yang menagih uang sewa. Dia dapat makan kenyang dari ladang gandumnya. Pabio berjanji pada dirinya sendiri akan menjadi lebih baik.
dia akan mengolah ladangnya dengan semangat. Nah, pesan moral dari cerita Fabio bekerja di kota ini adalah kita akan selalu penasaran jika belum mencoba. Jadilah pengalaman sebagai kekuatan agar kita bisa maju. Sekian cerita dari saya ucapkan terima kasih.